Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang ini teman-teman? Ini hari Rabu, jadwalnya untuk bisa Sinaunang Omah bersama dengan teman-teman SMA. Nah hari ini, kalau kemarin-kemarin kan kita banyak belajar tentang ilmu sosial atau ilmu alam ya, pengetahuan alam, eksak. Nah hari ini kita akan coba untuk berkesenian. Ini udah lama banget loh Kak Putri tidak menari. Jadi gimana kalau siang ini Kak Putri akan ajak teman-teman di rumah untuk melatih ini olah rasa, olah tubuh juga, olah gerak bersama dengan Pak Mokhasan, guru kesenian. Rasanya nanti kita konfirmasi lagi di SMK Krian 2 Sidoarjo. Pak Hasan, selamat siang, apa kabar? Selamat siang Ibu. Oh, kelihatan banget penari profesional nih. Iya. Jadi mengajar mata pelajaran apa di sekolah? Saya mengajar di sekolah, mengajar seni budaya. Seni budaya? Iya, betul. Tidak hanya menari tapi juga seni budaya lain? Seni budaya lain termasuk seni rupa, seni musik, seni teater, seni tari juga. Wow. Jadi 4 bidang ini harus dikuasai, seperti itu. Jadi ini seniman ya, selain Iya. guru juga seniman. Pak Hasan, hari ini kita akan fokus untuk berlatih tari. Nah kalau boleh tahu tarian apa yang kita pelajari hari ini? Modern, tradisional? Nanti kita belajar tari tradisional. Wah. Betul sekali. Kenapa belajar tradisional? Karena di era zaman sekarang kaum milenial ya? ini sudah hampir tidak melestarikan budaya kesenian Indonesia. Kurang tertarik? Iya, kurang tertarik. Nah, maka dari itu saya mengangkat untuk mengajarkan atau pembelajaran tentang seni budaya tradisional. Seperti itu. Ini menarik sekali. Saya curiga habis ini tugasnya teman-teman adalah bikin video TikTok untuk tarian tradisional. Lucu banget ya. Pasti bagus nih. Kita mulai nih Pak Hasan. Ya. Tarian apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tari apresiasi seni budaya tari tradisional Muang Sangkal. Muang Sangkal? Iya, Muang Sangkal yang dari Madura. Wah, iya. Jawa Timur punya Jawa ini? Timur punya, seperti itu. Muang Sangkal, Madura. Kita mulai pelajari dulu, teman-teman boleh menyimak. Karena nanti 2 segmen pertama kita akan pelajari ini tarian apa sih, filosofinya apa, dan biasanya ditarikan pada acara bagaimana ya, acara apa. Termasuk juga nanti kita akan berlatih menari. Kita tantang dulu. Pak Hasan silakan untuk memulai materi hari ini. Ya. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang apresiasi seni budaya, seni tari Muang Sangkal, yaitu untuk KD-nya kompetisi dasar. Yang pertama 3.6 menerapkan apresiasi karya seni budaya Nusantara. Yang prakteknya nanti 4.6 melakukan peniruan karya seni budaya Nusantara. Jadi kita tidak hanya materi saja, tetapi kita di sini juga bakalan praktek. Kenapa seperti itu? Karena di kurikulum 13 kita dituntut untuk melakukan juga, tidak hanya sekedar materi saja, seperti itu Ibu. Nggak cuma belajar teori tapi sekaligus praktek. Sekaligus praktek, betul sekali. Ini pertanyaan saya nih Pak Hasan, tarian ini untuk siswa-siswi atau untuk salah satu kategori tertentu saja? Boleh untuk semua kalangan. Oke. Boleh semua untuk kalangan. Karena kenapa? Tari Muang Sangkal ini biasanya dibuat tarian anak-anak juga bisa. Oke. Di remaja juga bisa. Ibu-ibu juga bisa, seperti itu. Termasuk berbagai jenis kelamin, pria, wanita bisa? Betul sekali. Tapi kalau bisa ya yang cewek saja. Oh, karena butuh Seperti keluasan. Iya, betul. Kita akan mulai ya. Iya. Aduh, penasaran banget Muang Sangkal. Kita akan mulai dulu dari apresiasi. Apa itu apresiasi, Pak Hasan? Apresiasi adalah suatu proses atau bentuk ya, penghargaan dan penilaian terhadap suatu hal yang berhubungan dengan karya seni dan karya sastra. Misalnya sudah saya sebutkan tadi, kita belajar seni rupa, kita belajar seni musik, kita belajar Seni peran tari, juga. betul juga seni teater. Nah, di situ juga kita sudah belajar tentang apresiasi, seperti itu. Oke. Jadi bentuk penghargaan atau penilaian ya Betul terhadap sekali. satu karya ya. Iya, betul. Selanjutnya? Fungsi apresiasi. Nah, fungsi apresiasi di sini ada 3. Yang pertama, sebagai cara untuk memberikan penilaian, edukasi, empati terhadap suatu karya seni atau sastra. Yang kedua, sebagai sarana untuk meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap anak bangsa dan bentuk kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga, sebagai cara untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan manusia dalam berbagai hal. Maksudnya adalah ketika kita belajar mengenal
kesenian dari daerah lain. Nah, di sini kita akan mengetahui bentuk kesenian tersebut. Jadi kita di sini bakalan memunculkan keinginan untuk belajar, melestarikan ya. betul, melestarikan. Nah, dari situ kita akan mengenal budaya-budaya kesenian. Dari situ kita menimbulkan rasa cinta seperti itu. Kalau udah cinta, bangga, maka kesenian yang kita miliki, Indonesia miliki ini bisa bertahan sampai generasi anak cucu selanjutnya. Betul sekali. Ini masih awal dan kita sudah pelajari apa itu apresiasi dan fungsinya, tapi kita istirahat dulu karena setelah ini kita masih akan mempelajari tarian Muang Sangkal Nusantara sambil teman-teman bersiap untuk olah gerak. Jangan kemana-mana, tetap bareng Sinaunang Omah. Setelah kita memahami apa itu apresiasi, fungsinya bagaimana, kita akan lanjut memahami apresiasi karya seni hari ini ya, khususnya seni tari Muang Sangkal Nusantara. Silahkan Pak Hasan. Ya, baik. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang manfaatnya apresiasi. Nah, manfaat apresiasi di sini kita dapat memahami karya seni dari berbagai sisi. Yang kedua, kita dapat meningkatkan rasa kecintaan terhadap karya seni dan sesama manusia. Dan yang ketiga, menjadi sarana edukasi, hiburan, empati, dan lain sebagainya. Seperti itu, Ibu. Manfaat sudah kita ketahui, yang selanjutnya Tujuan. Nah, ini dia tujuan apresiasi. Kita akan munculkan dulu di layar. Jadi satu kebanggaan ya kalau kita nggak cuma mempelajari dan mengagumi saja, bahkan kita mau untuk melakukannya. Mengenal juga. Mengenal. Betul. Jadi mengenal untuk tentang kesenian yang ada di Indonesia ini. Oke. Lanjut ke tujuan apresiasi. Tujuan Apa apresiasi di sini ada 3. Yang pertama, kita mengevaluasi dan mengembangkan nilai estetika karya seni tersebut. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berkreasi dan berimajinasi. Yang ketiga, menyempurnakan keindahan karya seni. Nah, jadi setelah kita mengetahui semuanya, baru kita melakukan kegiatan untuk pengamatan juga. Setelah itu baru mengevaluasi. Setelah mengevaluasi, nanti kita mengembangkan dari apa yang kita evaluasi tadi. Nah, setelah kita mengembangkan gerak atau karya tersebut, kita langsung menyempurnakan gitu, Pak Putri. Ada yang menarik dari tarian. Kalau tarian tradisional kan semacam ada pakem gerakannya. Betul, ya. ada pakemnya. Tapi ada juga kreativitas dari teman-teman untuk melakukan modifikasi. Ya, betul. Sehingga ada istilah ini, kontemporer atau apa ya saya kalau nggak salah. Kalau kontemporer itu lebih Berbeda lagi, berbeda modern. lagi. Oke. Gerakannya lebih halus, misalnya seperti ini. Nah, ini beda lagi. Oh. Nanti lebih jauh lagi, bisa mendalami lagi. Kalau Seperti tarian itu. tradisional yang dimodifikasi dari pakem awalnya itu apa namanya? Jadi dia tidak sampai kontemporer tapi ada sedikit penambahan gerakan. Boleh seperti itu, tetapi tidak boleh merubah nilainya. Oke. Betul sekali. Jadi berpegang pada nilainya. Betul, ya. nilainya. Pakemnya yang mana sih sebenarnya yang tidak boleh dirubah? Nah, seperti itu yang tidak boleh ditiadakan. Harus Betul, ada, harus ada. wajib ada. Boleh kita menambahkan, tapi tidak boleh untuk menghilangkan. Seperti itu, Mbak Putri. Menambahkan tanpa menghilangkan dan mengurangi maknanya. Betul. Kita lanjut Pak Hasan. Wah, menarik sekali nih. Setelah tujuan apresiasi, nah jenis-jenisnya apa dong? Nah, kalau jenisnya ini ada 3, ya. Mungkin anak-anak sudah paham tentang jenis-jenisnya, apresiasi itu seperti apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 jenis apresiasi. Yang pertama, apresiasi empatik. Apresiasi empatik di sini apresiasi yang melibatkan pikiran dan perasaan. Maksudnya di sini kita melihat atau jangan jauh-jauh kita nonton film Korea. Nah, kita dibawa suasana, dibawa perasaan, pengen marah, baper seperti itu. Itu adalah apresiasi empatik ya. Apresiasi empatik seperti Jadi antara itu. pikiran dan perasaan Harus itu terhanyut. Betul gitu ya. sekali. Luar biasa. Biasanya lebih ke, kalau tergantung kebutuhan, kalau di teater lebih ke penjiwaan rasanya. Betul, karakter, Betul. penokohan, Betul. Kalau di tari juga dari gerakan, gerakan. dari rasanya seperti itu. Kalau di musik adalah
melodinya seperti itu. Ada melodi, harmonisasi ya, Betul. ritme yang kemudian terasa sampai masuk Sampai relung mendalam, hati. terayun-ayun mendayu-dayu kata orang. Ini menarik sekarang. loh, seni musik padahal nggak ada lirik, tapi bisa bikin baper Betul dari sekali. Nuansa yang Nuansa dibawakan. melodinya, betul. Apalagi tarian ya. Oke, kita lanjut. Ada apresiasi lain, estetis. Apa itu? Apresiasi estetis. Kita akan munculkan tadi jenis Apresiasi apresiasi. estetis adalah kegiatan menilai atau menghargai suatu karya seni dengan melibatkan pengamatan mendalam dan penghayatan. Jadi apresiasi estetik di sini setelah kita mencoba melakukan pengamatan, mencoba, di sini kita akan memunculkan perasaan seperti itu. Misalnya ketika kita jatuh cinta sama seseorang, itu kan juga harus ada perasaan. Nah, setelah kita mendekati baru timbul rasa suka seperti itu. Di seni seperti itu. Ini ternyata melibatkan pengamatan mendalam, jadi Betul observasi sekali. ya. Betul. Detail-detailnya diperhatikan. Detail-detailnya harus diperhatikan. Kalau juga. tadi yang empatik itu kan baper bawaannya. Betul. Kalau yang ini menghayati. Menghayati. Ini alurnya bagaimana, selanjutnya Betul. bagaimana, bisa ikut larut dalam kisah yang ditampilkan. Betul sekali. Wah, selanjutnya nih ada ternyata apresiasi kritik. Kritik. Wah. Nah, ini yang biasanya sangat ditakutkan sama orang-orang. Kalau seperti bikin itu. karya, Nah, pengennya kan dikritik. dinikmati ya. Ah, Tapi betul. ternyata bisa jadi selain diapresiasi ada kritik membangun Nah, di situ. seperti itu. Apa ini Nah, apresiasi kritik? apresiasi kritik di sini adalah aktivitas menilai atau menghargai suatu karya seni dengan melibatkan tafsiran, ya, deskripsi, klasifikasi, evaluasi, dan penghargaan. Oh, Seperti oke. itu. Misalnya, ketika melakukan, ketika kita ikut lomba, Nah, Betul, ajang untuk memberikan penghargaan adalah reward. rewardnya Juara ya. 1, juara 2, Betul. dan nanti kita diberikan masukan untuk kedepannya lebih baik lagi untuk berkarya seperti itu. Jadi ternyata ada kategori hasil karya yang diapresiasi untuk Betul. dinikmati saja, begitu. Tapi ada juga yang diikutkan dalam suatu kompetisi penghargaan. seperti itu. Sehingga di situ akan memunculkan kritik kan, Betul. penilaian dari dewan juri, masyarakat. Biasa selain ada juara favorit juri, ada juara favorit pemirsa atau Pemirsa masyarakat. juga. Nah, ternyata ini juga masuk kategori apresiasi kritik. Kritik itu nggak cuma untuk menjatuhkan ya, Oh, jangan untuk sampai melihat cacat, seperti tapi itu. Ya. tapi justru yang terjadi bisa memberikan penghargaan, membangun. Betul. Nah, jadi jangan keburu takut nih kalau bikin karya terus aduh nanti kalau aku dikritik gimana, kalau karya aku dibilang kurang baik gimana. Ya. Karena bisa jadi di sisi lain ada kritik, di sisi lain kita juga bisa membuat karya kita menjadi lebih baik. Baik lagi untuk kedepannya. Betul, Mbak Putri. Silahkan dilanjut Pak Hasan. Kita sudah belajar jenis Nah. apresiasi, berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tahap-tahap apresiasi. Apa saja tahap apresiasi itu? Yang pertama, ada pengamatan. Nah, tahap ini tidak hanya melalui indera saja, tetapi juga memperdayakan seluruh pribadi manusia. Jadi kita kalau melakukan penelitian atau pengamatan harus terjun semuanya. Gitu. Tidak Nggak cuma melihat, melihat mendengar, saja tidak boleh. tapi juga merasakan. Merasakan juga. Seperti itu. Yang kedua, aktivitas fisiologisnya. Apa itu aktivitas fisiologisnya? Tindakan nyata saat melakukan pengamatan karya seni. Tindakan nyata itu adalah maksudnya wujud aslinya. Misalnya di sini saya mau diamati, nah harus datang. Biar wujud Untuk aslinya melihat langsung betul, secara bentuknya fisiologis. juga harus dilihat semuanya. Dari gerakan misalnya kalau di tari misalnya gerakan ngeruji seperti ini. Nah, ini harus dilihat semuanya. Seperti itu. Kayaknya saya juga latihan dia, Iya. tapi kok beda ya hasilnya ya? Karena yang ini tidak terlatih, yang ini terlatih kalau ya ini Mas agak Hasan ya? letik sedikit, Oh, Mbak. iya. Iya, seperti Nanti itu. saya berlatih deh Iya. gimana gerakan-gerakan yang Betul. kelihatannya sederhana tapi sebenarnya kita kalau salah penempatannya jadi tidak sesuai. Betul sekali. Yang ketiga, aktivitas psikologis. Persepsi dengan evaluasi yang menimbulkan suatu interpretasi imajinatif sebagai pendorong kreativitas. Maksudnya adalah kita pemikirannya diolah semuanya. Nah, setelah diolah baru kita bisa memunculkan ide-ide baru. Seperti itu. Iya. Selanjutnya yang terakhir ini Aktivitas penghayatan. Nah, aktivitas penghayatan di sini adalah pengamatan suatu karya secara mendalam. Seperti itu. Jadi setelah kita melakukan pengamatan, baru kita bisa menjiwai sepenuhnya. Seperti itu. Tapi kadang tidak sepenuhnya untuk menjiwai. Kenapa seperti itu? Tergantung dari
penemuannya. Kalau Ya. penemuannya tidak tertarik, maka tidak tertimbul rasa yang greget. Greget ya, akan Betul berbeda sekali. ya. Akan yang berbeda sekali seperti itu. Mhm. Yang keempat, Yang keempat yang tadi kelima. penghayatan, berarti yang kelima? yang kelima aktivitas penghargaan. Nah, Oke. aktivitas penghargaan di sini meliputi evaluasi terhadap objek, karya seni serta menyampaikan masukan. Jadi ketika kita melakukan sebuah pertunjukan, pasti di sini kita akan memberikan sebuah masukan atau motivasi untuk depannya lebih baik lagi dalam berkarya seperti itu, Mbak Putri. Jadi mulai dari diamati dulu, kemudian fisiologisnya seperti Betul. apa, psikologisnya seperti Psikologisnya apa seperti ya, apa. baru kemudian dihayati, Dihayati, dan terakhir menghargai, dihargai. seperti itu. Ini tahapannya nih, untuk bisa kita apresiasi karya Betul. orang lain dan apresiasi karya kita sendiri. Betul. Selanjutnya Pak Hasan, Selanjutnya, setelah tahap-tahap apresiasi yang selanjutnya kita pelajari adalah nah ini yang kita tunggu-tunggu. Kita akan mulai masuk. Ini yang kita tunggu-tunggu karena kenapa? Di sini adalah gongnya untuk dalam materi apresiasi karya tari Muang Sangkal di sini. Jadi apresiasi itu bentuknya bisa berbagai macam, dan hari ini kita belajar untuk apresiasi karya seni tari Muang Sangkal. seperti itu. Bukan berarti teman-teman nggak boleh belajar seni tari lainnya, tidak. Hari ini kita fokus ke tarian Muang Sangkal dulu Iya, ya. betul sekali karena banyak tarian yang harus dipelajari. Nggak cuma di Jawa Timur aja, Ya. di provinsi lain juga. Nah, Betul. kita mulai dari mana nih apresiasi tari Muang Sangkal hari ini? Sebelum kita melakukan praktek, Aha, kita harus jelaskan dulu. lebih Jelaskan dahulu dulu ya. biar anak-anak di rumah mengerti apa itu tari Muang Sangkal, nanti make upnya bagaimana, nanti kostumnya bagaimana, asal mulanya bagaimana, sejarahnya bagaimana. Nah, di sini kita materi dulu, setelah itu nanti kita praktek seperti itu. Siap. Jadi kita Iya. kenali dulu tarian Kenali. ini apa. Biar timbul rasa cinta terhadap karya tersebut seperti itu. Sip. Kita mulai berkenalan dulu. Oke. Apa itu tari Muang Sangkal? Nah, tari Muang Sangkal adalah salah satu tarian tradisional masyarakat Madura yang dilakukan untuk ritual tolak bala atau menjauhkan dari mara bahaya. Tarian ini sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu besar dan berbagai acara adat lainnya. Tari Muang Sangkal ini merupakan tari tradisional yang sangat terkenal dan menjadi salah satu ikon seni tradisional dari Madura, Jawa Timur. Tarian ini pertama kali ada pada tahun 1972 Wow. di Kabupaten Sumeneb Oke. yang diciptakan oleh Bapak Taufikur Rahman, seni tari dari Sumeneb seperti itu. Jadi seniman Sumeneb, seorang pria tapi Betul. menghasilkan karya Sebuah seni karya tari tari yang kemudian ditarikan dengan lulus oleh perempuan-perempuan Sumeneb ya, dan Betul kemudian sekali. perempuan Jawa Timur dan Iya, perempuan Indonesia. Indonesia. Oke, jadi ternyata ini untuk tolak bala. Iya, Jangan-jangan tolak bala. ada gerakan-gerakan yang Oh, itu tidak, kalau saya. Kalau tidak. saya bikin gerakan tarian tolak Iya. bala kan hush, hush gitu. Enggak, kalau Ya, ini ala Bapak Taufikur Rahman yang bikin karya tari Muara Sangkal ya. Kita Muang Sangkal kita akan pelajari, tapi Pak Hasan, Ya. kita harus istirahat dulu. Teman-teman Oke. udah mulai ini nih, Iya, sudah mulai melemaskan bergerak. dulu ya. Iya, betul. Jari-jari, kaki-kaki, kemudian pinggul pinggang. Nanti kita akan mulai bergerak setelah ini. Teman-teman tetap bareng Sinau Nang Omah. Sudah mendapatkan gambaran besar tentang tari Muang Sangkal yang berasal dari Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur itu seperti apa, tapi kita akan pelajari lagi supaya setelah kenal kita akan jatuh hati dan mau untuk mempelajari gerakannya. Silahkan Pak Hasan, Ya, kita lanjut slide-nya Lanjut ya. slide-nya, Tadi Naja. setelah kita dapat gambaran sekilas tentang tari Nah. Muang Sangkal, selanjutnya Sejarah tari Muang Sangkal ya. Nama tari Muang Sangkal sendiri diambil dari kata muang dan sangkal. Kata muang berarti membuang, sedangkan kata sangkal sendiri berarti kegelapan atau sesuatu yang berhubungan dengan santapan setan atau jin pada ajaran agama Hindu zaman dahulu. Namun, kata sangkal bagi masyarakat Sumeneb sendiri bisa diartikan seperti penolakan atau karma. Contohnya, ketika seorang pria apabila ada orang tua memiliki anak perempuan dan dilamar oleh seorang pria,
maka tidak boleh ditolak karena membuat anak perempuan tersebut menjadi sangkal atau tidak laku selamanya. Jadi tarian ini bisa diartikan membuang malapetaka seperti itu. Wah, kita jadi tahu nih sejarah Ya. masyarakat Madura kalau ada pria datang melamar itu sebaiknya diterima ya. Betul. Karena ada keyakinan kalau ditolak sekali selanjutnya tidak akan ada yang datang melamar lagi. Betul. Dari Makanya- tarian ini kita tahu. Iya, betul sekali. Makanya untuk para kaum wanita kalau yang belum siap jangan mencoba-coba untuk untuk pria untuk ke rumahnya seperti itu. Oh, jangan buka pintu gerbang Betul, dulu. kalau yang wanita belum siap. Iya, iya, Kayak iya, gitu. iya. Bener, Tapi bener. hanya mitos sih. Bener, bener. Iya. Ini benar gini. Jangan-jangan Pak Hasan karena lahir dan besar di sana jadi tahu Iya, betul gitu tahu kisahnya. Betul, iya betul sekali. Oh iya betul. Iya. Oh ternyata warga Sumeneb. Kita lanjut nih Pak Iya. Hasan. Oke, kita sudah pelajari Nah, sejarahnya, Sekarang fungsinya. kita fungsinya. Ini yang unik Pak Putri. Jadi semua tari itu ada fungsinya semuanya. Betul. Iya. Jadi fungsi tari muang sangkal di sini bagi masyarakat Madura, tari muang sangkal ini dianggap dapat menjauhkan dari bahaya atau buang sial. Nah, menurut fungsinya, tarian ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti acara adat, pernikahan, dan juga penyambutan tamu besar yang datang ke sana. Tamu-tamu penting. Jadi istilahnya kalau seperti sebuah itu. acara di Iya. Kabupaten Sumeneb dihadirkan tarian ini, mudah-mudahan acaranya berjalan lancar dan Berjalan memberikan dengan manfaat lancar. ya. Betul sekali seperti itu. Oh, menarik nih fungsi tariannya. Iya. Selanjutnya. Selanjutnya. Nah, bagaimana pertunjukan tari muang sangkal? Dalam pertunjukan tari muang sangkal ini dilakukan oleh para penari wanita. Jumlahnya penari yang ditampilkan harus ganjil. Betul, ganjil. harus ganjil. Bisa 1, 3, 5, dan seterusnya. Selain itu, karena merupakan tarian yang terbilang sakral, penari yang ditampilkan harus dalam kondisi suci atau tidak datang bulan. Baik, Seperti catatan itu. penting. Catatan penting di situ. Dalam pertunjukannya diawali dengan gerakan yang cepat. Penari berjalan beriringan menuju panggung. Setelah itu dilanjutkan dengan gerakan yang lebih halus. Penari menari sambil membawa cemong atau mangkuk kuningan yang berisi kembang beraneka macam dan menaburkannya dengan gerakan yang lembut dan indah. Gerakannya tersebut tentunya diselaraskan dengan musik pengiring seperti itu. Di awal cepat, kemudian nanti lambat, kemudian dengan lembut ya, Lembut membuang kembang-kembang Membuang beraneka kembangnya. macam sebagai Betul. tanda tolak bala. Tolak balanya seperti itu. Oke, muang sangkal. Betul. Sudah dapat gambaran ya? Iya. Nanti kira-kira tariannya seperti apa? Seperti Kita apa? lanjut. Kita Makin lanjut dulu. penasaran nih, Iya. makin penasaran. Oke, kita sudah mengenal tadi jumlah penari Nah, jumlah dalam penari. tarian ini. Selanjutnya sekarang musik musiknya. pengiring. Nah, musik pengiring dalam pertunjukan tari muang sangkal ini diiringi oleh musik gamelan khas keraton. Gending yang digunakan untuk mengiringi tari muang sangkal ini diantaranya seperti gending sampak, gending oramba, dan gending lainnya seperti itu. Ini gending gamelan khas di Madura ya? Khas yang di Madura. Berbeda dengan gamelan yang ada di Pulau Jawa, Berbeda, tapi ada sebagian sama. sama seperti Oke. itu. Ada imbuhan-imbuhan tertentu seperti itu. Nah, ini musiknya. Nanti kita Iya. akan dengar Kita musiknya juga ya. bakal mendengarkan nanti Oke. seperti itu. Makin penasaran. Lanjut. Nah, setelah dari musik kita akan bahas kostum. Kostum tari muang sangkal. Busana yang digunakan pada tari muang sangkal ini merupakan busana pengantin lego khas Sumeneb. Maksudnya baju Apa adat. itu? Lego. Oh, baju adat. Baju adat perempuan Iya. Madura. Baju adatnya khas Sumeneb. Khas baju Sumeneb. pengantin. Iya, Lego. lego. Dan itu busana pengantin ya perempuan. Iya, Oh, wow. dengan perpaduan warna khas yaitu merah, kuning, dan hitam. Pada bagian atas, penari menggunakan kemben berwarna hitam dan kain penutup dada yang dikalungkan di leher. Sedangkan pada bagian bawah menggunakan kain panjang di dalam dan di luar menggunakan beberapa kain tambahan berwarna merah dan kuning sebagai pemanis. Pada bagian kepala menggunakan mahkota dengan berbagai hiasan bunga-bunga. Selain itu, juga terdapat beberapa aksesoris tambahan seperti sabuk, gelang, dan cunduk. Apa itu cunduk? Oh, hiasan rambut di Iya, hiasan kepala rambut ya. di kepala. Untuk properti yang digunakan saat menari diantaranya seperti sampur dan cemong. Kalau sampur dan cemong tadi apa ya? Maaf Pak Hasan, saya Kalau lupa. sampur ini selendang. Selendang, oke. Ya.
Oh, cemong mangkok ya? Mangkuk. Mangkoknya. Betul. Jadi Mangkuk kuningan. properti ini yang melengkapi dan menjadikan tari Muang Sangkal ini bagus dan utuh, tidak boleh ada yang terlewat karena sudah ada Betul. prasyaratnya. Betul. Harus cantik ibarat pengantin wanita dari Kabupaten Sumeneb, Madura. Betul. Oh, berarti hari ini saya akan bertemu dengan pengantin Iya. cantik ini. Pengantin cantik juga. Nanti kita akan belajar di sini, mempraktekkan juga seperti itu agar kita mengenal. Dan mencintai. Betul. Kita sudah pelajari tadi musiknya kurang lebih seperti apa, kostumnya, kostumnya, jumlah penari, betul. kisah di balik tarian ini, Iya. fungsinya apa. Lalu, Kita akan praktek sekarang. yeay! Seperti Kok itu. saya yang semangat Iya. ya Pak Hasan? Karena Saya- unik bagi saya. Iya, saya juga merasa ini Iya, unik dan karena menarik. hal yang baru. Biasanya kan pembelajaran materi saja. Betul. Tetapi di sini langsung praktek Praktik bersama. Iya. Kita mulai, kita panggil bintang tamu kita hari ini. Saya dengar Monggo. Pak Hasan mengajak seorang sahabat. Ini Iya. salah satu siswi kebanggaan Iya, ya siswi SMK di Krian. SMK Krian 2 Sidoarjo. Siapa Betul. namanya? Ernest Regita. Ernest Regita. Wih, Betul. namanya udah cantik banget, calon penari Betul. kondang nasional yang keliling dunia ya untuk memperkenalkan tarian Muang Sangkal Nusantara. Kita panggil Ernest Regita. Iya, Ya. silakan. Waduh, cemongnya nggak ketinggalan, sampurnya nggak ketinggalan. Ini pengantin perempuan dari Sumeneb. Make up dari jam berapa, Ibu? Cantik jam banget. 6 pagi. Jam 6 pagi demi acara Sinaunang Omah hari Betul. ini. Sudah siap? Kita akan pelajari gerakan Iya. dasar ya Pak Hasan Iya. ya. Oke, kita Nah. masih punya waktu di segmen ini dan kamera di depan. Pasti Ernest ini sangat-sangat rileks sekali karena sudah menyiapkan diri dengan sangat baik. Kita mulai. Kita mulai ya. Mhm. Jadi anak-anak semuanya, untuk belajar tari Muang Sangkal kita harus mengenal jenis namanya terlebih dahulu. Oke, Monggo Mbak Ernest, seperti ini tangannya ngeruji. ngeruji. Ngiting. Kanan atau Sorry, kiri? Yang kiri. Yang kiri. Nah, Jadi nanti caranya ngeruji jari tengah bertemu dengan jempol. iya. Betul ya? Jadi yang jari tengah Jari ini tengah. bersentuhan dengan jari jempol. Ibu jari ya, oke. Ya, ini Mhm. namanya Ngeruji. ngiting. Oh, sorry. ngiting, Iya, maaf. ngiting. Maaf, Ngiting. 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 Nah, kalau yang seperti ini adalah ngeruji. Oh. Nah, seperti itu. Wah, baru Nah. gerakan jari saja saya harus belajar banyak supaya Iya. lulus ini. Jadi ini tangannya ini harus rapat, tak boleh gini semuanya. Nanti Oh, aneh. salah. lihatnya. Salah. Tidak Ya. terlihat luas dan Oh, betul gemulai. sekali. Ya. Bener ya, udah mulai bener ya? Iya. Nah, jangan sampai salah. Seneng Ini banget namanya saya. ngiting. Oke, Yang ngiting. ini namanya Ngeruji. ngeruji. Ya. Nah, di sini Mbak Ernest silakan apa namanya? Mangkuknya atau Cemongnya? cemongnya dilakukan. Nah, posisinya adalah tangannya seperti ini. Ngeruji seperti ini. Dan cemongnya adalah seperti ini. Mhm. Badannya mendak. Mungkin agak maju Mbak Ernest. Iya, boleh ke depan Nah, supaya terlihat badannya mendak. Mendak ini artinya apa? Mendak degek apa namanya ya? Kalau di bahasa Indonesia ya, saya juga bingung. Mm-mm. Nah, ini mendak posisi, nah seperti ini, ya. Posisi seperti ini. Bajunya sudah saya bahas tadi, ada warna hitam, Ya, ada warna merah merah, dan ada kuning. dan hiasan cantik di kepalanya, seperti itu. Bener-bener Nah, pengantin gerakannya Sumeneb deh. seperti ini. Nah, kita belajar untuk jalan terlebih dahulu, Mbak. Saya mau Mungkin tanya, Mbak, ya. nggak pakai alas kaki kah supaya lebih Oh nyaman? iya, kita Boleh copot ya? lagi. Saya permisi ya teman-teman, saya Ya, lepas permisi alas ya. kaki. Supaya saya juga bisa ikut merasakan kenapa kok menari umumnya tarian tradisional itu harus bersentuhan dengan lantai tanpa alas kaki. Ada filosofinya Pak Hasan? Iya. Supaya lebih dekat dengan alam begitu atau bagaimana? Karena kita kalau nari pakai sepatu, Mbak, kan Wah. ini kan tradisional ya. Iya, betul. Takutnya tidak nyaman. Kurang Gerakan nyaman. kakinya ya. Betul. Oke. Beda lagi dengan modern. Nah, Seperti itu. mau pakai sneaker, Iya. sepatu silahkan ya. Betul. Mhm. Beda lagi dengan balet, harus pakai sepatu balet. Balet. Iya, Betul. seperti itu. Oke, kita mulai Kita gerakan belajar dasar dulu. Jalan. Oh, jalannya ada pelajaran. Belajarnya juga jalan dulu. Seperti Jadi itu. bukan sekedar jalan cepat gitu Betul. masuk ke panggung enggak ya? Iya, betul. Maaf, saya nggak tahu. Iya. Kita mulai. Iya. Jadi jalannya adalah Mbak Ernest. Jadi mau serong, tapi dia tidak jadi. Balik ke depan. Jadi seperti ini. Saya contohkan terlebih dahulu ya. Mhm. Seperti ini. Jadi dia seret balik. Nah, dia mau serong tetapi tidak jadi. Ditipu. Seperti itu. Ini gerakan banyak tipuan Iya, sekali nih. banyak Saya juga tipuan tertipu. sekali, ya. Saya Mungkin tadi bingung antara Iya, kaki kanan mungkin sama kaki Mbak kiri. Putri Iya. bisa mempelajari Boleh, yang boleh. kanan Yang kanan di depan. sedikit di depan, oke. Iya. Mhm. Nah, kalau cewek kan pahanya ini kan harus Rapat. rapat, tapi kalau
kalau cowok kan seperti saya ini Gagah. kurang enak. Iya bener, nggak posisinya nyaman. kurang enak. Seperti biasanya saya itu kalau menari itu megagah terus. Oh, Iya, sementara kalau makanya, perempuan memang mekar seperti ini karena tidak enak kalau saya seperti ini. itu Gimana otomatis gitu? ya, Iya. karena sikap tubuh ya, Betul postur sekali, ya. ha. Oke. Tapi sebenarnya harus apa ini Rapat. Nah, Oh, seperti karena itu. anggun. Oke. Nah, kalau mau jalan, Mhm. pertama serong tetapi pura-pura langsung ke depan. Seperti ini. Mungkin Mbak Ernest bisa Boleh, mencontohkan? 5, 6. Mungkin teman-teman semuanya bisa Belum mencoba pernah di ya. rumah ya. Mhm. Tangan Mungkin- kiri seolah-olah betul. memegang cemong, Iya, terus tangan kanan kiri gitu. seolah-olah memegang cemong. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti Lumayan. itu. Lumayan ya, Iya. ya kalau nilainya yang ini 99 ya, gurunya 100, nilai saya 75 boleh lah Iya, ya. betul. Di sini kita sama-sama belajar, Gerakannya betul. bisa Mungkin gitu dicoba ya? lagi? Ternyata Jangan gitu, Mbak Oh, Putri. salah. Jangan nanti salah di nanti kecetit. Nah, betul. Ya. Luas tapi ada powernya. Oh, luwes Seperti tapi ada. itu. Ini yang harus dipelajari Iya, dan harus tidak dipelajari bisa seperti dalam itu. satu hari. Ini Iya. harus berlatih terus. Berlatih. Karena Mbak Ernest sendiri belajar gerakan ini kan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun kan? Berapa hari, Mbak Ernest? Berapa hari? Orang itu cuma latihan 1 hari aja. Iya. Boleh. Iya. Jadi Ya udah, nggak boleh gampang menyerah. Iya, nggak boleh harus betul, semangat. harus semangat. Ingat, ini tarian yang Iya. sangat indah kita pelajari bersama. Yang masih berlatih baru tahap awal kayak saya temenin. Jangan sedih. Nanti setelah jeda kita akan lanjut berlatih lagi supaya Anda tidak tertipu. Jadi gimana tadi? Jangan kemana-mana, di sini aja saya mau latihan gerakan jalan Iya. dulu nih, jalan menipu. Gimana nih? Yuk, yuk, yuk. Gini, 1, 2, sambil melangkah, Mbak. Terus. Jadi 1. terus. Nah, Nanti kalau saya udah Nah. jago, kita ketemu lagi ya. nah. Iya. Oke, gerakan jalan tadi sudah kita pelajari. Sekarang kita lanjut gerakan selanjutnya. Betul sekali. Gerakan selanjutnya Saya adalah berdoa nih. Badan posisi di depan. Badan Mbak posisi Ernest. di depan. Oke. Nah, gerakan yang kedua adalah badan Mbak Ernest mendak. Kita mulai untuk yang kedua. Gerakan sampur diayunkan ke samping kanan. Nah, gerakan sampur diayunkan. Nah, seperti ini ya. Ulangi lagi, Mbak Ernest. Gerakan sampur diayunkan ke kanan. Nah, seperti itu. Setelah itu, gerakan kedua, tangannya diayunkan seperti ini. Nah, badannya ikut naik ke atas. Nah, turun 2 kali ya. Kita lakukan 2 kali seperti itu. Lagi, Mbak Ernest. 1, 2, 2. Dua. Dengan tempo nanti yang lambat. Lambat. Betul sekali. Karena dinikmati ya. Betul, harus Ini dinikmati. adalah pemanasan sebelum tolak Sebelum bala tolak soalnya. bala. Iya. Setelah itu, gerakan selanjutnya adalah badan condong ke samping kiri terlebih dahulu. Seperti orang mau jatuh. Wih. Iya. Tapi nggak Jadi, sampai jatuh ya Pak Betul Hasan ya? sekali, tapi tidak sampai jatuh. Badan condong, posisi kepalanya menghadap ke kiri. Oke. Nanti kita lakukan ya Mbak Ernest ya, pelan-pelan. Mungkin anak-anak bisa dicoba di rumah ya. Mhm. Kita mulai 5, 6, 7, 8 1, 2. Nah, seperti itu. Oh, ini seperti ada sesuatu yang mendekat tapi dia tidak bersedia sehingga dia menolak. Nah, seperti itu. Kita lakukan 2 kali kanan kiri. Mhm. Sekarang ganti yang ke kanan ya Mbak Ernest ya. 5, 6, 7, 8 1, 2. Nah, setelah itu baru kita gerakan ke atas. 5, 6, 7, 8 1, 2. Setelah itu baru gerakan terakhir turun. 5, 6, 7, 8 1, 2. Jadi ke atas baru ke bawah. Seperti itu. Wow. Mulai dari gerakan mendak, sedikit jalan ke depan, Betul. kemudian menyampirkan selendang, Selendang 2 kali, Dua naik kali, turun, naik turun. hampir Setelah jatuh itu, nggak nah, posisi jadi, jatuh. hampir jatuh nggak Nah, jadi, tidak jadi. sampai akhirnya ke atas, Ke atas dan baru kemudian ke mendak, bawah, turun mendak ke bawah lagi. seperti itu. Luar biasa, luar biasa.
Aku baru mencoba berlatih, ini baru Iya. belajar konsepnya aja. Luar Sudah biasa. susah ya. Memang harus bertahap ya. Bisa lanjut Mbak Putri? Jadi supaya semua bisa terlihat dengan baik di layar televisi, sedikit satu langkah ke kanan, Mbak Ernest. Oh. Pasan juga. Nah, Ya. Nah, ini ya. Ya, oke, udah. Kita persiapan gerakan dasar dulu boleh ya? Iya, boleh. Walaupun Ini saya bisa belum dilanjut ya? Boleh. Bisa dilanjut. Setelah itu gerakan yang jalan seperti tadi Mhm. digunakan kembali. Hanya 1 kali 8 ya Mbak Ernest ya? Ya, 1 kali 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Jujur ya, antara gerakan kaki, harmonisasi dengan Harmonis tangan, tangan. dengan pinggul, Betul, dengan harus arah, dengan wajah, ekspresi. Masya Allah, Betul sekali. saya salut sama penari-penari Iya. hebat kayak Mbak Ernest ini, luar Iya. biasa. Semua organ tubuh berkoordinasi dengan baik. Berbicara semuanya seperti itu. Mbak Ane Soro, Iya. harap maklum Iya. saya baru kali ini belajar Iya. menari. Betul. Dulu satu-satunya tarian yang saya bisa itu adalah tarian dolip. Delip. Main-main sama Betul teman-teman. sekali. Oke, Ya, kita lanjut. ya. Mhm. Nah, setelah kita melakukan gerakan ini, nanti kita putar. Mungkin Mbak Ernest bisa di depan. Nah, Nah, kita langsung putar ya Mbak Ernest ya. Setelah jalan tadi hitungannya 1 kali 1 kali 8 ya. Mhm. Kita putar Mbak. 5, 6, 7, 8, 1, Puternya gini. 2. Duh. Nah, Sambil jinjit ya. kita iya. Aku udah posisinya gini aku. Setelah itu gerakan yang awal tadi yang seperti ini, yang gerakan condong seperti ini. Nah, kita terapkan ulang. Oh. Seperti itu. Dengan posisi berkebalikan. Berkebalikan. Jadi Kalau ada saatnya menghadap Betul, penonton, betul seperti pemirsa, itu. ada saatnya mungkin Untuk bisa jadi berbalik kamu arah. di sebelah sana, Betul. dari sebelah arah. Nah, Oh. nah yang ini hanya dilakukan 1 kali saja. Kalau yang awal tadi 2 kali. 2 kali. Betul. Ya. Luar biasa. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu. Ya. Nanti Ini pasti bayar aja mahal banget ini Mbak Ernest hari ini dari ya betul sekali. soalnya disuruh Iya. ngajarin step by step bareng sama Pak Betul. Hasan. Gitu. Pahalanya banyak Mbak, tenang aja Iya. Mbak Ernest, nggak usah khawatir. Terus Iya. itu Nah. tadi gerakan ya yang pertama. Yang pertama, setelah itu kita melakukan gerakan selanjutnya jalan 2 kali 8. Oh, jalan gampang. Ya. Jadi jalannya seperti tadi. Iya. Betul. Oh, jalan yang itu ya. Iya, betul. Iya, 1, enggak, iya, 2. enggak gitu ya. Ya betul, seperti itu. Kita coba ya. Boleh? Melangkahnya agak dikurangi lagi ya Mbak ya. Oke. Biar tidak apa namanya. Oke, geser ke kanan sedikit. Oke. Ini kenapa pada suka merapat ke arah saya? Saya memang host yang dirindukan. Oke. Ini Mbak Ines. Ya. Kita mulai ya. Baik. Nah, kita coba 5, 6, 7, 8. Ini posisinya nanti menghadap ke belakang ya. Cuman ini untuk contohnya saja. Oh, oke. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini dilakukan 2 kali. Mhm. Nah, setelah itu nanti kaki kanannya ya diangkat ke depan, putar. Kaki Seperti ini. kanan, oke, kaki Nah. kanan. Mhm. Diputar ya Mbak Ines ya. 5, 6, 7, 8, 1, 2. Baru putar kembali ke depan seperti itu. Arah baliknya Arah lagi. baliknya lagi. Seperti itu. Nah, setelah jalan seperti itu, nanti seblak sampur. Nah, sebelah sampur. Seblak sampur. Pedes atau enggak? Itu Oh, sebelah. makanan. Ya betul. Iya. Seperti itu. Kita coba sebelah lagi yang ya. itu. Ya, kita coba lagi ya. Untuk seblak sampur adalah bagaimana Mbak Ernest? 5, 6, 7, 8, 1, 2. Oh, membuang seret, selendang. seperti itu. Nanti setelah itu mangkoknya ini atau cemongnya ini kita turunkan. Diturunkan Setelah kemana? seblak sampur diturunkan ke bawah. Ke bawah, ke Iya. lantai. Iya. 5, 6, 7 Langsung dari itu apa? dari seblak. Dari sebelah ya. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, Ih, 4, duduknya aja cantik. 5, 6, 7. Jalan ke Balik samping. berdirinya juga cantik. Nah, Nah, ini kok Setelah kayak itu, kepiting nih adegan ini. kita- Oh, enggak, jalan samping. gerakan ngiting. Ngiting, oh beneran. Seperti ini, seret, hop. Nah, seperti itu.
Bukan gini ya Mbak Putri. Oh, Agak lentik sedikit. saya kok susah nanti kenapa ya? Jangan-jangan Iya. saya sebenarnya kurang feminin Betul. gitu. Agak gini Ini- tangannya, Amit ya. Boleh, Maaf boleh, ya. boleh. Tangannya gini satu. Nah, jenengan gini. Nah, jangan kaku ya. Nah, betul sekali seperti Oh. ini. Nah, Tapi kok nggak bisa cantik kayak Iya. Pak Hasan sama bisa. Iya. latihan. Iya, dilatih lagi nanti. Betul sekali. Ini bawahnya suka gini nih. Iya. Yang betul turun ya. Iya, Oke, betul. baik. Boleh nggak kita coba mulai dari Sama tadi? musik ya? Sama musik? Iya, boleh juga. Boleh. Oke. Kita mulai ya. Iya. Tapi tidak dalam full version. Kita coba bagian depan dulu ya. Bagian depan dulu. Oke, bagian depan dulu. Musik akan kita munculkan. Di sini Mbak Ernest. Sabar, pelan-pelan semua, tenang. Kalau Mbak Ernest bagus itu karena Mbak Ernest sudah berlatih. Kalau saya kurang bagus, saya harus lebih rajin berlatih. Betul. Kita coba music. Baru pemanasan sampai bagian situ yang kita Betul. pelajari ya. Padahal durasinya jauh lebih panjang. Total Betul. berapa menit Pak Hasan? Ini hanya 2 menit saja. Oh, ini gerakan tarian 2 menit 2 saja. menit saja. Nanti kita coba bareng-bareng Masih. Mbak Putri. Oh, boleh. Masih Iya. ada gerakan lain setelah ini? Tidak ada. Kita Jadi ini yang kemudian berulang betul ya? sekali. Baik, Pak Hasan nanti coba juga ya. Kita coba semuanya. Jadi kameranya akan Iya. fokus pada kita bertiga. Kalau Bertiga. saya bikin salah, otomatis fokusnya pada yang benar. Betul sekali. Iya. Oke, segitu, yang di Mbak rumah Putri. tunjukkan Iya. bahwa Anda, teman-teman juga mencintai kesenian tari tradisional Indonesia, Muang Sangkal. Kita akan berlatih bersama setelah ini. Segmen terakhir, jangan beranjak dulu. Oke? Saya tuh terus terang penasaran untuk penari pemula seperti saya dan mungkin juga teman-teman di rumah, nggak cuma teman SMA, SMK yang hari ini ikut sinau, tapi juga teman-teman SD, SMP. Untuk bisa menjadi penari, hal pertama ya yang harus dimiliki itu apa? Harus mempunyai niat. Ini Itu niatnya. kuncinya. Ada ini kelihatan Ya. ini niatnya kurang. Betul. Jadi kita harus punya niat dulu. Kalau kita tidak punya niat terlebih dahulu, kita melakukan apa saja tidak akan sepenuhnya Sepenuh hati begitu ya. sepenuh hati. Mhm, Jadi tidak hanya niat saja, sama cinta. Gitu. Niat yang disertai cinta. Cinta. Saya yakin kalau Mbak Ernest setuju jawaban Pak Hasan sama dengan yang Anda rasakan, Anda angguk 30 kali. Oh, nggak usah banyak, cukup 2 kali karena itu bukan termasuk tarian Iya. gerakan tarian Muang Sangkal ya. Oke. Oh, jadi memang niat dan cinta ya. Betul sekali. Mhm. Jadi ketika kita sudah niat dan cinta, apapun yang kita lakukan pasti berfaedah. Pasti kita akan diantar semuanya ke depan. Seperti itu.
Itu saya setuju. Tapi kalau menghadapi kesulitan, gerakan-gerakan yang sulit dan kita merasa berulang kali Ya. diingatkan oleh Sudah pelatih frustasi guru. gitu ya? Iya. Betul. Belum benar. Latih Ya. lagi belum benar sampai 30 kali Sampai digituin betul. gimana? Iya, harus terus mencoba dan pantang menyerah. Poinnya di situ. Niat ya, Iya. sepenuh hati dengan cinta. Betul. Terus mencoba, Terus mencoba, pantang menyerah. Pantang menyerah. Hasilnya Seperti kece kayak mereka Iya. berdua. Dulu awalnya saya juga tidak bisa, malah aku kayak patung robot gini. Gitu. Itu awalnya ya. Awalnya sama. Tapi sekarang ngiting aja jago. Oh, sudah bisa. Sudah bisa karena kenapa? Di latihan itu tidak hanya tidak langsung tari, tetapi kita belajar tentang olah tubuh juga. Oke. Bagaimana kita berirama dengan tubuh kita ini. Misalnya badan kita ini kan merasa berat. Ya. Nah, bagaimana kita merasakan badan kita itu enteng. Mhm. Nah, di sini kita belajar tentang olah rasa. Oke. Seperti itu. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa belajar Betul. olah gerak, olah rasa sehingga pada saat menari itu kita sudah siap. Betul. Tapi ini karena waktu sisa 3 menit, aku pengen lihat Mbak Iya. Ernest menari, aku nyontek. Pak Hasan juga boleh Oke, kasih siap. contekan. Teman-teman di rumah siap ya. Kita Iya. harus nyiapin ini nggak sih? Iya, harus pakai sampur juga. Aku suka tadi gerakan Iya. begini soalnya. Iya. Sampur dengan Iya. selendang. Dipasang di mana? Di atas? Di sini. Nah, Tuh? sudah. Oke. Mungkin Mbak Ernest di depan. Nanti puter ya. Gerakan puter. Oke, udah siap ya? Ini sajian penutup dari kami. Mohon maaf kalau penampilan dua sahabat saya bagus dan saya kurang bagus karena saya masih belajar. Teman-teman ikut sinau bareng ya. Tarian Nusantara Muang Sangkal. Oke. Biarkan mereka menunjukkan penampilan mereka yang sangat rupawan. Teman-teman di rumah sinau bareng terus, bareng sinau Nang Ama. Tapi Kak Putri sama Pak Hasan pamit undur diri dulu. Terima kasih sudah hadir hari ini. Salam untuk keluarga besar SMK Krian 2 Sidoarjo dan sampai jumpa hari Senin 10.30 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.